Look, you got me. Where's your face? I'm gone now. I'm gone. I'm gone. Whose jacket is that? I'm gone. Mama, Yes, I'm gone. I know. Did somebody find me? I think your face is under the hoodie. What? Yes. Under my jacket. I love you. What are you doing? No, what are you doing? Halo teman-teman, alhamdulillah bisa ketemu lagi di video aku. Kali ini kita akan bahas keseharian seorang au pair. Sebelumnya aku mau disclaimer lagi ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Oke, lanjut ya. Jadi di video kali ini aku buat untuk kalian yang mungkin masih bingung. Apa saja sih keseharian au pair dan kalau libur ngapain aja? Oke, jadi sebelumnya seperti yang sudah aku sampaikan, aku sudah diskusi ya di awal sama host mom aku. Hal ini mempermudah untuk planning kegiatan selama kita jadi au pair. Buat kalian yang mau tahu caranya jadi au pair di Australia, kalian bisa lihat video aku yang ini ya. Sebelum lanjut, aku mau info nih, pas baru datang banget, host family aku udah nyiapin welcome gift gitu. Jadi ditaruh di kamar yang dikhususkan untuk aku. Di dalam welcome gift itu ada kartu perdana atau SIM card, kemudian ada pulpen, buku, ada coklat, ada kartu ucapan selamat datang. Dan di hari pertama aku, waktu itu aku ingat banget dibebasin sama mereka buat strolling sekitar tempat tinggal kita. Tujuannya agar aku lebih mengenal lingkungan tempat tinggal aku sendiri nanti di sana selama 3 bulan. Lanjut ya, aku coba breakdown kegiatannya. Jadi kegiatan aku dimulai dari Shanzai, anak yang aku asuh, itu bangun pagi. Dia bangun itu sekitar jam 8 atau jam 9. Nanti aku biasanya bikinin sarapan buat dia sesuai dengan arahan dari host mom. Jadi makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan itu udah aku catat. Nah, kebetulan kalau Sanjay nggak ada alergi. Cuma memang seperti anak-anak pada umumnya dia lebih suka makan jajanan. Nah, setelah sarapan pagi, biasanya aku dan Sanjay nonton TV, lihat YouTube, baca buku, atau main sesuai dengan yang dia mau. Kalau sudah mulai siang, Sanjay biasanya tidur siang sekitar 1 sampai dengan 2 jam paling lama. Nah, kalau sudah sore, kita biasanya jalan-jalan tuh keliling komplek atau main ke taman. Setelah itu, aku biasanya mandiin dia dan kita main sampai host mom dan host dad aku pulang. Baru nanti setelah itu aku bisa istirahat sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Nah, pasti ada yang bingung ya untuk mengenai makan, sholat, mandi, atau urusan kita pribadi itu gimana. Itu kembali lagi ke diri kita. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur waktu. Misalkan pada saat anak kita makan, kita juga bisa sekalian makan. Kalau sholat, pas anak kita lagi tidur, kita juga bisa sholat. Nah, kalau untuk mandi, itu juga sama. Jadi nanti kita atur sendiri saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu keseharian aku jadi seorang au pair. Tapi itu di hari kerja. Kalau di hari libur, biasanya aku diajak jalan-jalan sama host mom. Entah itu belanja untuk keperluan bulanannya dia, baju, atau jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, aku sering banget sih diajakin jalan-jalan ke tempat wisata sama mereka. Menurutku itu salah satu keunggulan jadi au pair. Selagi kita nabung buat ngumpulin duit, kita juga masih bisa jalan-jalan gratis.
Host mom aku ini suka nawarin kalau di hari libur untuk bersih-bersih kalau kita lagi nggak kemana-mana, dan ini bayarannya beda ya. Setiap per jamnya aku biasanya dikasih 25 Australian dollar. Kerjaannya ngapain aja sih? Ya bersih-bersih kamar, ngelapin jendela, kaca, bersihin kamar mandi, vakum lantai. Di tempat host momku kebetulan nggak ada sapu ya, jadi aku pakai vakum cleaner untuk bersih-bersih. Dan kalau misalkan memang kita lagi nggak kemana-mana, host mamaku ini orangnya santai banget. Jadi aku dikasih waktu untuk me time, biasanya aku nggak ngapa-ngapain, cuma di kamar aja, atau biasanya aku jalan-jalan keliling sekitar lingkungan aja buat refreshing gitu. Oh iya, ada satu tips yang belum aku sampaikan di video sebelumnya. Ini terkait interview dan juga diskusi pada saat kita berbicara dengan host family. Gimana dong Kak kalau misalkan aku belum punya pengalaman jagain anak orang atau jadi au pair sama sekali? Nah, kalian tidak usah khawatir. Karena apa? Karena aku juga sebelumnya belum pernah sama sekali punya pengalaman menjaga anak orang ataupun punya anak sendiri ya pada saat itu. Nah, jadi kalian bisa jujur, tapi kalian harus menjelaskan dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Seperti misalkan kalian punya pengalaman saat mengasuh adik kalian sendiri, keponakan, ataupun sepupu kalian yang masih bayi atau masih anak-anak. Dan kalian juga bisa jelaskan, kalian itu sangat mencintai dan juga senang bermain dengan anak-anak. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang akan bisa dipertimbangkan oleh host family kalian saat memilih kalian. Jadi, kalian tidak usah ragu ataupun takut kalaupun kalian belum punya pengalaman, tetapi kalau kalian memang menyukai anak-anak, aku yakin dan aku jamin pasti itu akan menjadi pertimbangan host family kalian saat kalian bilang bahwa kalian memang suka sama anak-anak dan kalian punya jiwa keibuan. Seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Itu salah satu tips yang menurut aku bisa membantu kalian. Dan yang paling penting, kalian bisa katakan bahwa kalian mau belajar apapun terkait dengan pengasuhan anak-anak. Oh ya, ini juga tips ya buat teman-teman yang mau jadi au pair. Nanti misalkan kita kan lama bersama host family kita, misalkan ada yang 3 bulan atau 6 bulan, pasti akan ada jenuhnya sama yang aku rasain kemarin. Nah, untuk menghindari kejenuhan itu biasanya aku bakalan masakin makanan khas yang ada di Indonesia yang aku bisa. Kemudian mengajak si anak ini yang aku jaga untuk ikut serta pada saat persiapan membuat masakan tersebut. Ataupun misalkan kita bisa bermain mainan yang biasa kita lakukan di Indonesia seperti petak umpet, atau kita bisa buat balon dari sabun cuci, kemudian juga mainan yang lainnya ya yang biasa kita mainin. Nah, jadi itu bisa meminimalisir kejenuhan yang biasanya dialami oleh au pair. Tapi mungkin untuk aku ya sendiri secara pribadi, semua jenis pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu pasti akan ada titik jenuh atau titik lelahnya ya. Jadi itu pinter-pinter kita aja nantinya ya teman-teman, gimana kita bisa mengatur atau mengelola supaya kita bisa membunuh kejenuhan itu. Nah, kalau aku salah satunya ya bisa traveling atau juga membaca buku atau nonton video seperti itu. Kalau sekarang di era sekarang mungkin kalian bisa bikin vlog. Selain kalian di sana bekerja, mungkin bisa mencari sampingan atau sharing informasi seperti ini ya ke teman-teman yang mungkin sedang mencari-cari informasi bagaimana caranya jadi au pair di Australia. Siapa tahu bisa jadi vlogger kan. Nah, mungkin ada yang penasaran kalau gajian aku dibayar cash atau transfer.
Kalau waktu itu aku ditransfer lewat NAB. NAB ini salah satu bank yang ada di Australia. Karena waktu itu dekat rumah cuma ada bank ini dan mau nggak mau aku buka akunnya di sini. Host mom aku juga pakai ini. Jadi buat kalian yang mau berangkat nanti nggak usah bingung mikirin bank accountnya ya. Karena kita juga bisa bikin di Australia cuma pakai paspor dan visa. Itu bisa langsung jadi kok. Kalau ada yang bertanya-tanya apakah au pair akan dikenakan teks, saat aku itu tidak dikenakan teks dan sampai saat ini kalian juga bisa lihat ya di website atau di situs resmi di Australia itu untuk au pair sendiri ini belum dikenakan pajak. Mungkin kalau menurut aku ini bisa dibilang pekerjaan yang pendapatannya tergolong rendah, jadi ini dibebaskan pajak. Dan untuk sebutan dari gajian untuk au pair itu namanya pocket money. Biasa dibilang pocket money ya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu sih kegiatan sehari-hari aku saat jadi au pair. Mungkin bisa jadi referensi kalian nanti saat diskusi atau interview. Tapi kalian juga tetap ingat atau perhatikan background dan culture host family kalian masing-masing ya. Selanjutnya, di video berikutnya aku bakal bahas tempat wisata yang recommended di Western Australia yang pernah aku kunjungin dan solo trip pertama aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ya supaya aku lebih semangat bikin videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar tentang au pair ataupun bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan di Australia, bisa komen juga ya. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.